Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Adinata Kurniawan Harahap dan Christine Andeska Boruginting, putra-putri daerah asal Sumatera Utara, terpilih tahun ini jadi Paskibra Nasional 2025. Mengenal salah satu sosok Christine Andeska, putri Deli Serdang yang menjadi Paskibraka Nasional yang bertugas di upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di Istana Merdeka. Namira Zania Siregar, penari dan model penyandang Down Syndrome yang berkarir profesional di dunia seni. Pesona putra-putri daerah pada acara 17 Agustus di Istana Merdeka benar-benar memukau banyak penonton. Nah, kali ini saya ajak Anda berkenalan dengan putra-putri daerah asal Sumatera Utara yang bergabung di Paskibraka Nasional 2025. Tampilan memukau para paskibraka nasional di Istana Merdeka 17 Agustus tentu hasil dari jeripaya latihan yang selama ini dilakukan bertahun-tahun oleh putra-putri daerah dari berbagai daerah di Indonesia. Adinata Kurniawan Harahap dan Christine Andeska Boruginting adalah dua putra-putri daerah asal Sumatera Utara yang terpilih tahun ini jadi Paskibraka Nasional 2025. Adinata Kurniawan adalah pelajar SMA Azkia Medan kelas 10. Sedangkan Christine Andeska Boruginting adalah pelajar SMA Negeri 1 Pancur Batu kelas 11. Keduanya mengikuti seleksi Paskibraka tingkat provinsi dan menyisihkan 72 orang lainnya. Untuk menjadi Paskibraka tingkat nasional, Adinata dan Christine mengasah kemampuannya secara fisik dan ilmu pengetahuan, seperti lari, melatih keterampilan berkomunikasi, push up, berolahraga, dan lainnya. Adinata menggeluti Paskibraka karena memang ketertarikannya pada dunia baris berbaris dan ia telah disiplin sejak duduk di bangku sekolah dasar mengikuti bidang ini. Sementara Christine berharap Paskibraka bisa menjadi pembuka jalan masa depannya untuk menjadi dokter militer. Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat, jadi saksi perjuangan latihan mereka selama 1 bulan sebelum upacara 17 Agustus. Tim Liputan melaporkan. Kini kami ajak Anda mengenal lebih dekat sosok salah satu paskibraka asal Sumatera Utara, Christine Andeska. Putri Deli Serdang ini berasal dari keluarga sederhana yang selalu bersemangat, disiplin dan punya tekad kuat walau sudah ditinggal ayahanda sejak kecil. Siska Juliana mungkin tidak pernah bermimpi putri kesayangannya akan bertugas menjadi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, upacara peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara. Walau hidup sederhana di Dusun 7 Pancur Batu Deli Serdang dan telah lama ditinggal sang ayah, ia menggantungkan hidupnya pada sang ibu yang bekerja sebagai pedagang. Christine tumbuh menjadi anak yang mandiri dan bertekad kuat. Dia cukup terpukul dengan kehilangan ayah di usia muda. Jadi dia kasihan mama, capek ngurus aku dari kecil. Jadi aku mau bahagiakan mama dengan seperti ini gitu. Jadi anak yang berprestasi, anak yang bisa membanggakan mama gitu. Dia anak yang memang mau mengajak temannya untuk maju. Seperti seleksi Paskibra ini kemarin, saya bingung. Ini kok bisa banyak kadang ngikut? Iya, memang saya ajak kawan-kawan saya daftar online, bisa jadi motivator sama temannya. Dia bisa nanti ngelawan saya demi mempertahankan prinsip dia. Nah, dia memang punya prinsip yang cukup kuat, makanya saya
Jujur saya nangis karena rindu sama anak. Kalau untuk khawatir, saya nggak khawatir karena dia anak yang cukup mandiri. Selain dikenal sebagai anak berprestasi di sekolah SMA 1 Pancur Batu, Christine juga adalah atlet taekwondo yang berprestasi. Rencananya ia akan turut ke kejuaraan nasional PON ke-22 di NTB dan NTT 2028 mendatang. Semangat dan disiplin Christine diakui menjadi modal utama keberhasilannya. Kata-kata berputus asa itu tidak pernah saya dengar dari dia, Pak. Dia orangnya sangat-sangat optimis, sangat-sangat pejuang sekali. Dia sangat-sangat semangatnya tinggi sekali lah, Pak. Tidak ada kata putus asa dari dia untuk menggapai satu tujuannya. Kalau saya perhatikan dia ini tipe pejuang saya bilang, dan dia itu sejak SD pun dulu dia udah menunjukkan sifat-sifat pimpinan. Keluarga mendukung Christine yang bercita-cita menjadi dokter militer. Sang bunda terus mengingatkan Christine agar tetap mengandalkan Tuhan. Tetap rendah hati, rajin belajar. Terus itu tetap berserah kepada Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, selalu berserah sama Tuhan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Jadi paskibraka nasional tentunya jadi impian banyak pelajar. Tak hanya baris berbaris, mereka juga mendapat pembekalan nilai-nilai kebangsaan. Nah, saya ajak Anda mengintip apa saja kegiatan para paskibra nasional selama latihan. Sebanyak 76 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional dari 38 provinsi Indonesia terpilih untuk melakukan upacara pada Hari Kemerdekaan ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada 17 Agustus. Para calon paskibraka sudah berlatih sejak pertengahan Juli di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Kota Depok. Sebelum pelaksanaan upacara, mereka pindah ke Jakarta untuk memulai proses latihan di Istana Merdeka. Mereka dilatih baris berbaris, kedisiplinan waktu, ketahanan fisik, hingga penguatan mental. Tak hanya itu, mereka mendapatkan pembekalan nilai-nilai kebangsaan. Mereka dibina langsung oleh personel gabungan dari Komando Garnisun Tetap dan Pasukan Pengamanan Presiden. Kami bisa membawa sang saka dengan hati yang siap. Tertarik juga jadi pasukan Paskibraka di tahun-tahun berikutnya? Persiapkan dari sekarang ya. Adalah harga diri bangsa. Sidang tahunan MPR RI 2025 Jumat pekan lalu resmi digelar. Di ruang rapat paripurna, Presiden memberikan pidato kenegaraan serta laporan kinerja dari lembaga-lembaga negara dalam hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Jumat siang hadir dalam sidang paripurna MPR DPR tahun 2025 di Senayan, Jakarta. Hadir juga Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Di hadapan 473 anggota DPR yang hadir, Presiden Prabowo menyampaikan RUU APBN tahun 2026 beserta nota keuangan. Kinerja laporan diberikan mulai dari anggaran pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, hingga jumlah tingkat pengangguran di Indonesia, serta angka kemiskinan. Usai menyampaikan pidato kenegaraan, rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN beserta nota keuangan oleh Ketua DPR, Presiden, serta Ketua DPD RI.
Sejumlah momen menarik terekam dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI 2025. Mulai dari Ketua DPR Puan Maharani bernyanyi hingga anggota DPR joget bersama yang kemudian viral di media sosial. Perempuan di DPR RI Saat berpidato dalam sidang tahunan MPR, Ketua DPR Puan Maharani menyinggung masalah kesetaraan antara pria dan wanita. Bahkan ia sempat melantunkan lagu berjudul Imagine yang dinyanyikan John Lennon. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Lalu ada acungan jempol 2 jari untuk Presiden Prabowo Subianto dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan tidak ketinggalan sejumlah anggota DPR yang kompak joget bersama. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.